Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Hani Setiawan. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas subbab materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Dengan materi pembahasan adalah yang pertama pengukuran, yang kedua besaran, yang ketiga satuan, yang keempat sistem internasional, yang kelima besaran pokok, dan yang terakhir adalah besaran turunan. Siapakah yang pernah mengukur? Mengapa pengukuran itu penting? Tentunya sudah pernah kita lakukan semua ya tentang pengukuran. Pengukuran itu penting karena yang pertama membuat gambaran melalui karakteristik dari objek yang akan diteliti. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi. Pengukuran merupakan kegiatan yang penting dalam ilmu pengetahuan alam. Dalam IPA, pengukuran merupakan hal penting. Selisih sedikit saja bisa menyebabkan kegagalan atau petaka. Contoh-contoh pengukuran yang pertama adalah mengukur tinggi badan. Misal tinggi badannya adalah 110 cm. Yang kedua, mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Yang ketiga adalah mengukur suhu tubuh, apalagi saat ini, seperti saat ini ya, karena lagi pandemi, maka ketika kita habis dari tempat umum, maka dianjurkan untuk mengukur suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah mengukur massa badan. Pengukuran adalah merupakan kegiatan membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, di dalam pengukuran terdapat kata-kata besaran dan satuan. Apakah itu besaran dan apakah itu satuan? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Tabel berikut ini adalah beberapa contoh pengukuran suatu benda atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan referensi untuk memahami konsep dasar suatu pengukuran. Ya, bisa dilihat dalam tabel. Oke, sudah dilihat tabelnya ya. Dari contoh di atas, panjang, massa, dan waktu itu disebut namanya besaran. Sedangkan untuk meter, kilogram, dan menit itu disebut namanya satuan baku. Sedangkan pensil disebut satuan tidak baku. Ada sebuah contoh kasus. Kasusnya adalah Rani memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 kali jengkalnya. Setelah beberapa hari, baju Rani selesai dijahit oleh penjahit. Kemudian dibawa pulang. Apakah yang akan terjadi? Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rani. Mengapa hal itu terjadi? Karena penjahit tersebut menggunakan ukuran jengkalnya, bukan ukuran jengkal Rani. Lantas, apakah jengkal bisa digunakan untuk menyatakan sebuah satuan? Tentu saja tidak ya. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang namanya satuan. Satuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah satuan baku, yang kedua satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Ya, bisa dilihat dalam tabel. Ada panjang, ada massa, ada waktu, dan seterusnya. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai standar dalam pengukuran. Contohnya adalah ada jengkal tangan, ada depa, ada langkah, dan ada tali. Itulah yang termasuk dari contoh satuan tak baku. Sifat satuan. Satuan baku dan satuan tidak baku memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama adalah untuk satuan baku, menghasilkan pengukuran yang sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Misalnya,
Bila dua orang menggunakan meteran untuk mengukur lebar rumah, maka hasilnya akan sama. Itu untuk satuan baku. Sedangkan yang kedua, sifat untuk satuan tidak baku adalah menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda pula. Contohnya, bila dua orang mengukur lebar rumah dengan depa atau helah, maka hasilnya akan berbeda. Itu sifat-sifat dari satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih pentingnya sistem internasional dalam sebuah pengukuran? Yang pertama, sebagai standar untuk menyamakan satuan-satuan yang ada. Nah, di tiap-tiap negara kan biasanya punya satuan yang macam-macam. Dibutuhkan suatu ukuran yang standar yang bisa digunakan dalam konvensi atau pengukuran ilmiah internasional atau penulisan buku jurnal internasional. Maksudnya adalah biar tidak bingung. Maka dibuatlah sistem satuan internasional. Jadi dengan menggunakan SI memudahkan untuk mengukur hasil penelitian ilmiah yang telah distandarisasi. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang besaran. Besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, anak-anak, tabel untuk besaran pokok bisa dilihat, ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat beserta satuannya dan lambang satuannya. Sedangkan untuk tabel besaran turunan juga bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada percepatan, ada gaya, ada usaha, tekanan, dan momentum. Itulah contoh dari besaran turunan. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.